Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad dari Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada mata kuliah pasar dan lembaga keuangan kali ini, saya akan membawakan sebuah studi kasus mengenai daftar kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastis di Indonesia. Pokok permasalahannya, industri asuransi di Indonesia belakangan ini sedang menghadapi tantangan dengan maraknya kasus gagal bayar yang terjadi. Karut-marut di industri asuransi nasional ini tentu saja menggerus kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri asuransi. Padahal, Asosiasi Asuransi Jiwa atau AJI mencatat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai 8% pada tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengawasan sampai pencabutan izin usaha kepada asuransi yang bermasalah. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB, OJK Ogi Prastomiono mengatakan pihaknya juga saat ini sedang melakukan pengawasan khusus terhadap 11 perusahaan asuransi yang pengawasan khusus dilakukan agar OJK bisa mendorong dan berkoordinasi dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan perusahaan. Berikut ini adalah deretan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dengan jumlah yang fantastis kepada pemegang polis atau nasabahnya. Yang pertama, Bakri Life. Bakri Life mengalami kesulitan keuangan akibat kesalahan dalam penempatan investasi. Perusahaan asuransi milik grup Bakri ini terlalu agresif menggelontorkan dana nasabah di pasar modal. Imbasnya, Bakri Life harus menanggung defisit karena jatuhnya nilai investasi mereka di pasar modal. Manajemen Bakri Life sendiri telah menjanjikan pembayaran ganti rugi secara bertahap. Catatan saja, sejak dinilai gagal bayar pada tahun 2009, Bakri Life memiliki total kewajiban kepada nasabah sebesar 400 miliar. Seperti dikabarkan, sampai tahun 2014 masih ada sekitar 200 nasabah pemilik dana 270 miliar rupiah yang pembayarannya belum juga dilunasi perusahaan asuransi tersebut. Lantaran nasibnya terkatung-katung terlalu lama, di tahun 2016, manajemen bahkan menawarkan tunggakan nasabah dikonversi menjadi saham perusahaan grup Bakri lainnya, yakni PT Bakri dan Brother. Saat itu, nasabah enggan menerima tawaran tersebut karena saham dinilai tidak likuid. Yang kedua adalah Bumi Asih Jaya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK pada tanggal 18 Oktober 2013. Perusahaan yang didirikan pada 14 September 1967 ini dinilai tidak mampu lagi memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan. Di antaranya adalah rasio kecukupan modal. OJK mencatat Bumi Asih punya utang senilai 85,6 miliar rupiah dari 10.584 pemegang polis, baik polis asuransi perorangan maupun kumpulan. Perusahaan yang tidak dapat menambah modal melalui pemegang sahamnya sebesar 1,06 triliun rupiah. Asuransi Bumi Asih Jaya juga telah mengundang investor baru dan mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi lainnya, tetapi gagal. Yang ketiga adalah Jiwasraya. Kasus gagal bayar yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya juga bermula dari masalah penempatan dana investasi. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi saving plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Hasil perusahaan asuransi plat merah ini tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Dalam laporan keuangan yang Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar 6,63 triliun rupiah. Menyusut drastis menjadi 2,48 triliun pada September 2019. Kondisi kinerja investasi yang terpuruk ini membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805%.
Seiring berjalannya kasus, Kompas.com mencatat kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah. Saat ini Jiwasraya tengah menjalani proses migrasi polis ke entitas IFG Life guna menyelamatkan perusahaan itu. Namun demikian, masih diperlukan tambahan modal dari penyertaan modal negara atau PMN dan holding IFG untuk dapat mengalihkan seluruh aset ke IFG Life. Lalu yang keempat ada Bumi Putra 1912. Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra 1912 mengalami kesalahan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran klaim. Kompas.com mencatat di akhir tahun 2018, perusahaan ini mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada para nasabah karena kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dengan aset yang dimiliki. Aset yang tercatat adalah sebesar 10,28 triliun rupiah, sementara kewajibannya mencapai 31 triliun rupiah. Sampai akhir semester 1 2019, rasio RBC Bumi Putra diketahui minus 628,4%. Pada akhir Januari 2019, total klaim jatuh tempo yang belum dibayarkan mencapai angka 2,7 triliun rupiah. Saat ini Bumi Putra telah dalam tahap pelaksanaan rencana penyehatan keuangan atau RPK berupa pertanggungan bersama yang mengakibatkan penurunan manfaat polis. RPK ini telah mendapat persetujuan OJK. Rencananya manajemen akan memberikan pengumuman lebih lanjut terkait skema pembayaran klaim pada akhir Februari 2023. Yang kelima adalah Wana Arta Life. OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life pada 5 September 2022. Berdasarkan penghitungan valuta aset terakhir pada tahun 2021, diketahui Wana Arta Life memiliki aset tanah dan bangunan maupun benda bergerak saat ini ada sekitar 100 miliar rupiah. Wana Arta Life juga diketahui memiliki jaminan wajib senilai 170 miliar rupiah. Dengan begitu, aset Wana Arta Life diperkirakan ada sekitar 270 miliar rupiah. Sementara itu, diketahui kewajiban perusahaan atau liabilitas ada sebanyak 15,84 triliun rupiah. Sementara perusahaan menjelaskan audit internal juga melaporkan jumlah nasabah ada sekitar 29.000 orang. Dan yang keenam adalah Kresna Life. Kresna Life mengalami gagal bayar pada polis Kalita atau PIK karena terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan ada pandemi COVID-19 di tahun 2020. Oleh karenanya, Kresna Life akhirnya menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan jatuh tempo sejak tanggal 11 Februari 2020. Sampai 10 Februari 2021, hanya saja permasalahan pun berlanjut karena perusahaan juga tak kunjung membayarkan klaimnya. Secara total terdapat 12.000 klaim polis bernilai 6,4 triliun rupiah yang harus dibayarkan Kresna Life. Mereka adalah pemegang polis produk Kalita dan PIK. Terakhir diketahui Kresna Life mengajukan rencana konversi polis menjadi pinjaman subordinasi untuk nasabah sebagai kreditor. OJK sendiri memiliki bukti konkret dan pernyataan tertulis dari nasabah yang menyetujui skema penyehatan itu. Demikian daftar kasus asuransi yang mengalami gagal bayar dengan nilai fantastis di Indonesia. Lalu kesimpulannya adalah kasus asuransi bermasalah masih marak terjadi di Indonesia. Seperti diketahui ada beberapa kasus di tengah industri asuransi mulai membuat kepercayaan akan pengelolaan risiko melalui perusahaan asuransi menurun. Oleh karena itu masyarakat, perusahaan asuransi dan pemerintah harus segera mengambil sikap terhadap fenomena ini. Yang pertama adalah sikap masyarakat. Kasus yang terjadi tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat di dalam memilih dan menggunakan asuransi. Menurut ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau SEDIOS, Bima Yudhistira, hal ini dapat dicegah dengan cara melakukan seleksi sebagai berikut. 1. Memperhatikan legalitas dan track record perusahaan asuransi, apakah pernah mengalami gagal bayar, kesehatan keuangan perusahaan, atau masalah klaim yang rumit.
Kedua adalah masyarakat harus bisa membedakan antara asuransi murni dengan asuransi plus investasi seperti unit link karena memiliki tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah masyarakat juga harus memiliki asuransi sesuai dengan kebutuhan, seperti asuransi kesehatan, jiwa, atau pendidikan. Dan yang keempat, masyarakat perlu untuk membaca syarat dan ketentuan dengan detail sehingga tidak menimbulkan kebingungan apabila klaim ditolak karena belum memenuhi persyaratan. Lalu ada sikap perusahaan asuransi. Yang pertama, solusi jangka pendek. Sehubungan dengan kasus-kasus yang melibatkan one prestasi asuransi yang menelan korban jutaan pemegang polis dalam besaran total klaim hingga triliunan rupiah, seperti diketahui solusi cepat dalam jangka pendek untuk mengatasi kesulitan keuangan bagi perusahaan asuransi yang mengalami insolvensi adalah dengan melibatkan pemegang saham. Alternatifnya dalam bentuk pinjaman subordinasi atau penambahan modal setor atau mengundang investor baru untuk menyehatkan perusahaan dalam jangka pendek. Intinya adalah harus ada aliran dana masuk untuk menopang kesulitan likuiditas perusahaan. Pilihan tersebut akan dapat dilakukan pada perusahaan yang membentuk mutual karena keterbatasan akses pada sumber pendanaan. Salah seorang mantan petinggi AJBB mengemukakan ide agar pemegang polis AJBB yang notabene adalah pemegang saham, perusahaan mengonversi hak klaimnya menjadi semacam penyertaan. Masalahnya dalam proses konversi ini tak ada kucuran dana tunai kepada perusahaan yang sangat dibutuhkan. Salah satu cara cepat untuk memanfaatkan kekayaan berbentuk properti yang bertebaran di seluruh Nusantara. Kekayaan itu tidak dijual tapi disekuritisasi bekerjasama dengan investor atau lembaga keuangan. Seperti perbankan, revaluasi kekayaan tak dianjurkan karena tak ada kucuran dana dan harus membayar pajak penghasilan atas capital gain. Lalu solusi jangka panjang untuk perusahaan asuransi adalah di luar kesalahan dari sumber daya manusia, tetap ada resiko gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi jiwa ataupun umum karena faktor eksternal di luar kendali. Solusi jangka panjang seperti yang sudah tertata baik di sektor perbankan dapat dilakukan untuk asuransi melalui pembentukan lembaga pinjaman polis dengan memperluas cakupan jaminan lembaga penjamin simpanan yang sudah ada. Untuk merealisasikan hal ini, perlu dilakukan amandemen atas Undang-Undang LPS yang mencakup juga. Selain produk asuransi, jika diperlukan penjaminan atas produk reksadana, solusi jangka panjang ini akan meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi seperti yang telah terjadi di sektor perbankan. Sesuai amanah Undang-Undang Perasuransian, penjaminan bagi pemegang polis ini seharusnya sudah direalisasikan pada Oktober 2017. Lalu sikap pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi Jungto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Pasal 15 berbunyi pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Lebih lanjutnya, pemerintah telah lalai terhadap perlindungan konsumen polis asuransi, khususnya pada seluruh nasabah polis asuransi negara, di mana yang berakibat fatal bagi perusahaan asuransi tumbang berguguran, dan ada yang disebabkan oleh kejahatan yang sengaja untuk ditumbangkan oleh oknum pejabat negara. Sehingga perusahaan asuransi jiwa milik negara ini menjadi terancam dilikuidasi sampai batas tahun 2023 ini. Kini akhirnya pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi membentuk Lembaga Penjaminan Polis Asuransi atau LPPA, satu atap dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Hal itu sebagai wujud daripada bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Akan tetapi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi seperti sekarang ini pada sektor jasa keuangan non-bank khususnya asuransi jiwa karena akan diberlakukan mengatur ke depan. Jadi percuma saja pada saat ini yang sudah menjadi isu besar nasional, kasus gagal bayar asuransi tidak terkapar oleh lembaga penjaminan polis asuransi. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi dari materi kali ini.
Oke. Sekian dari saya dan terima kasih.